kerasa Kak Dita, udah 1 minggu yang lalu kita mendengarkan tema-tema tentang Natal ya. Fakta-fakta tentang Natal. Iya, dan minggu ini tuh minggu terakhir kita podcast. Sedih apa senang ya? Nah itu. Di bulan ini. Di bulan ini. Di Kembali tahun lagi. ini. Bulan depan ada lagi ya. Betul, dengan Cici Rumi tercinta. Ya. Betul. Podcast kali ini kita santai-santai berbincang sejenak lah. Berbincang-bincang. Berbincang-bincang. Kopinya mana? Nanti bisa ambil di pengurus. Kesia. Atas nama Kesia ya berarti. Iya, kita mau berbincang-bincang lah, kan sudah 1 tahun ini kita podcast ya. Betul. Dan banyak hal lah yang kita pelajari juga dari tema-tema tahun ini. Seperti kayak Apa sih Kak C tema-temanya? passion, tentang tujuan hidup, terus tentang berjalan bersama Tuhan itu seperti apa sih, pasangan hidup juga, love life, terus kayak banyak hal gitu lah. Banyak ya. Iya. Nah ini nih mau tanya ke Cici Rumi, sebenarnya tema besarnya itu tahun ini tuh apa dan goalnya atau tujuannya itu apa? Kenapa kok kita bisa bahas berbagai macam hal ini gitu. Tema besar kita mestinya dalam podcast tahun ini adalah life purpose. Jadikan orang itu kalau melangkah nggak punya tujuan, random hidupnya, ya kan? Sama seperti kalau kita mau perjalanan kemana gitu ya. Kalau nggak ada tujuan kan kita nggak ngerti ya. Harus ambil ke kanan atau ke kiri gitu kan. Harus belok atau lurus. Bingung. Karena nggak punya tujuan. Nah, banyak orang muda tuh hari-hari ini tuh hidupnya tuh kayak asal ngalir seperti air yang kalau mau ditanya tujuannya kemana? Entahlah gitu ya. Buktinya kalau misalkan kita tanya cita-citanya apa? Kalau dulu tuh ya zaman saya kecil, lama banget ya zaman saya kecil. Kalau ditanya tuh selalu ada cita-citanya jadi apa? Dokter, guru, pilot gitu kan. Ya walaupun Pas gede gitu profesinya ya. Walaupun pas gede nggak jadi juga. Tapi selalu ada gitu loh. Tapi coba genset dari hari ini. Cita-citanya apa? Banyakan yang nggak tahu. Banyakan yang bilang kaya. Banyakan yang bilang punya duit gitu kan. Nah, jadi kita maunya para pemirsa ya lah, para pendengar podcast ini ya ngerti gitu loh, diarahkan kepada tujuan yang benar yang sebenarnya Tuhan itu menciptakan kita untuk apa sih? Yang terus kemudian ketika kita tuh nggak punya self acceptance ya, kok aku kurang gini, kok aku kurang gitu kan? Nah itu tuh kemudian akan terjawab pada saat dia mulai menggumuli tentang untuk apa dia hidup di dunia ini, yang walaupun nggak akan ketemu jawabannya dalam 1-2 hari, ya kan? Tapi arahnya tuh jelas gitu loh. Sama kayak misalkan kita naik ke kapal gitu kan, terus kemudian kita nggak tahu yang kita tuju tuh kemana. Tapi pertama dari Surabaya, dari Surabaya ke pelabuhan mana lagi, pelabuhan mana? Oh mungkin nih ke sana nih ya, kita bisa prediksi gitu. Nah itulah yang mau kita bahas dan yang mau kita arahkan kepada teman-teman supaya menggumuli tujuan hidupnya, ngerti gitu loh kenapa dia diciptakan, kenapa dia harus hidup, dan bagaimana ketika dia harus menghadapi betapa struggle-nya hidup ini, tapi untuk mengarahkannya kepada apa yang Tuhan mau gitu kan. Ketika kita masih belum benar-benar ketemu jawabannya sebenarnya tujuan kita kemana sih, tapi Tuhan kemudian kasih perjuangan kasih penderitaan, kasih pergumulan, kasih masalah-masalah dalam hidup kita tuh bisa struggle gitu loh. Kenapa? Karena tujuan penderitaan itu dikasih ya supaya kita makin ngerti tujuan kita tuh kemana gitu loh. Ya pada akhirnya tujuan kekekalan kita ya pasti akan bersama dengan Tuhan dalam sorga kan. Tapi dalam dunia ini karakter kita tuh dipersiapkan sama Tuhan. Nah itu dia latihan demi latihan. Itulah sebabnya kita ambil tema life purpose gitu.
Jadi semua tema itu mendukung tentang life purpose-nya itu ya, Jeremy ya. Yes, betul. Berjalan bersama Tuhan itu memang butuh proses gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Mungkin yang sekarang masih mencari-cari itu nggak masalah ya, C, karena Nggak masalah. selama hidup pasti ada proses untuk belajar dan mencari gitu ya. Kalau kita udah tahu, berarti udah selesai sebenarnya. Saatnya pulang ke sorga, ya kan? Jadi sepanjang hidup kita ini kan kita terus diarahkan oleh Tuhan kemana sih yang Tuhan mau gitu. Siap-siap. Nah kalau dari Jeremy sendiri nih, kalau dalam 1 tahun ini mungkin ada sharing yang kayak ada life goals dalam tahun ini yang mungkin tercapai atau ada hal-hal yang belum gitu misalnya, itu kayak boleh di sharingin. Atau udah semua sebenarnya, waduh. Membuat saya cukup lama berdiam. Iya. Jangan dipikir hilang sinyal ya. Ini lagi memikirkan ini. Sederhana sih. Life goals-nya akhirnya kalau ketika sampai di akhir Desember ini ya. Kesimpulan dan apa maksudnya value yang saya dapat menjalani tahun ini selama podcast juga dari semuanya lah, my whole life itu bagaimana caranya menyelaraskan setiap agenda pribadi kita itu dengan rancangan Tuhan. Itu looks like simple tapi sangat-sangat wow gitu. Berat sekali. Karena gini, pada akhirnya ketika kita ngomong tentang life purpose, maka sebenarnya dalam tiap tema atau dalam tiap pergumulan kita, life purpose-nya itu sebenarnya kembali lagi kepada apa kata Tuhan untuk kita. Gitu, apa maunya Tuhan untuk kita. Nah, kalau misalkan kita nggak mau ngikutin rancangan Tuhan, nggak apa-apa. Tapi itu kayak kita tuh ikan cupang yang ada di sungai yang deras, yang dia berlawanan arah. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia harus berjuang dengan sangat keras dan dia akan menyadari sekeras apapun dia berusaha berenang, dia tetap jalan di tempat, iya kan? Karena arus terlalu besar. Nah, pada akhirnya semua manusia tuh mesti sadar gitu loh bahwa dalam semua cara kita memvariasi hidup kita, ya itu pada akhirnya semua itu berbicara tentang rancangan Tuhan. Kita ini sebagai orang-orang yang diciptakan untuk mengerjakan rancangan Allah itu, gitu. Jadi kita maksudnya sudah berusaha ya, maksudnya gini, ada orang yang berusaha nabung, investasi secara finansial aman. Kemudian dia berusaha olahraga, rutin yoga misalnya, jaga makanan, sehat. Secara medis semuanya oke, ya kan? Terus kemudian penampilan cantik, rajin nyalon kalau yang cewek-cewek ya toh. Terus kemudian stylish gitu kan. Semua outfit yang terbaru dia pakai gitu. Sebenarnya penampilan dia secure, oke lah, ya kan? Tapi ketika semuanya oke-oke aja, tiba-tiba dia pergi ke suatu tempat lalu tabrakan dan meninggal, who knows gitu loh. Dan maksudnya semua yang dia persiapkan itu ya nggak berguna. Pada saatnya kalau Tuhan bilang dia mati hari ini, ya udah mati aja gitu loh. Itu tuh apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan gitu kan? Ada orang yang berusaha untuk menjaga hidupnya dengan sangat baik, tapi ya kadang-kadang rencana manusia tuh nggak sesuai dengan rencana Tuhan gitu loh. Nah pada akhirnya ya nggak apa-apa juga kita mau lawan rencana Tuhan, nggak apa-apa, ya kan? Saya bilang nggak apa-apa, namanya orang kan, karena kita juga kan nggak, tingkat pengenalan kita akan Tuhan itu kan beda-beda, iya kan? Tapi itu adalah satu kebodohan yang sangat luar biasa menurut pendapat saya ya. Karena saya nggak mau menghakimi orang. Ada orang yang lebih suka ngelawan Tuhan karena aku orangnya tipikalnya tukang melawan gitu misal dia ngomong. Ya udah silakan melawan ya. Tapi ketika kita memutuskan untuk melawan Tuhan dan semua rancangannya, itu adalah the biggest foolishness. The biggest foolishness. Jadi satu kebodohan yang paling besar dalam dunia ini. Ya.
Karena buat apa kita berusaha melawan? Karena kita sendiri nggak punya kendali atas hidup kita gitu. Nah makanya life purpose ini ada supaya menolong kita semua daripada ngelawan. Lebih baik belajar untuk berserah dan menyelaraskan agenda pribadi kita dengan rancangan Tuhan. Itu sepertinya akan jauh lebih smooth hidup kita. Daripada melawan atau bersungut-sungut atas kondisi kita, akan jauh lebih mudah menjalaninya saat kita belajar bersyukur aja. Gitu. Kadang ada orang yang tipikalnya gini, yuk ikut aku yuk, gitu kan. Kemana? Ikut aja, nggak bisa kemana, ya kan? Tapi ada orang yang, yuk ikut aku yuk. Dia lihat siapa yang ngajak. Oh yang ngajak papaku nih mas, misalnya. Kemanapun papaku ngajak, pasti ngajaknya bener. Pasti ngajaknya baik. Ya udah ayo aja, gitu kan? Itu akan terasa lebih smooth menjalani hidup daripada udah tahu itu papanya, enggak kemana dulu, papa mau ajak aku kemana, penuh dengan kecurigaan. Itu akan membuat hidup kita jauh lebih sulit gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi itu sih, ini harusnya pertanyaannya resolusi akhir tahun ya akhirnya ya. Tapi itu yang saya dapat, maksudnya pada akhirnya saya mau katakan bahwa kadang rancangan-rancangan kita tuh mengecewakan kita gitu loh. Tapi kadang-kadang ketika kita ikuti jalan Tuhan itu kita juga katakan kok lama sih Tuhan gitu ya. Ngerjain rancangan Tuhan itu on proses loh, gak bisa instan. Jadi kadang-kadang ketika kita menjalaninya itu lama, lelet banget ini gitu kan kira-kira. Tapi serasa lebih gampang karena proses tidak pernah mengkhianati hasil dan hasil tidak pernah mengkhianati proses gitu kan katanya. Semua kehidupan kita itu semua adalah on proses pada akhirnya. Kalau kita ngomong lama gak lama, ada loh yang lama lagi, ya kekekalan itu tadi yang harus jadi perhatian kita gitu. Jadi akhir kata refleksi saya dalam sepanjang tahun ini, dalam semua perencanaan yang udah saya buat, dan ketika hari demi hari merasakan struggle kehidupan ini, pada akhirnya saya katakan orang yang bijaksana adalah orang yang berusaha untuk menyelaraskan agenda pribadinya dengan rancangan Tuhan. Bukan suruh Tuhan yang menyesuaikan dengan kita, nggak mungkin. Betul. Tapi kita yang harus belajar membuka hati, menyesuaikan agenda hidup kita dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau ada yang lagi menantikan pasangan hidup, nggak datang-datang ya, ikuti rancangan Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat kapan. Kalau ada yang berusaha bekerja keras supaya segera bisa kaya, ya kan? Ikutilah rancangan Tuhan. Hidup ini gak hanya soal uang. Saat uang kita banyak tapi kita kehilangan teman, apa artinya? Saat kita punya uang yang banyak kita gak punya kehormatan dan nama baik, apa artinya? Ketika uang kita banyak tetapi gak bisa bawa kita ke rumah sakit dan sembuh dari penyakit kita, untuk apa? Ya kan? Rancangan Tuhan itu udah paling sempurna dan gak perlu diragukan dan gak perlu dikhawatirkan karena rancangan Tuhan itu sempurna. Gitu. Yang terbaik. Yang terbaik. Mantap. Mau menangis di sini tuh kayak takut banjir gitu. Gak ada tisu soalnya. Gak ada tisu soalnya. Kayak satu paragraf itu menyangkut seluruh kehidupan dalam tahun-tahun ini gitu ya. Aduh. Bahasa rancangan tadi itu jadi ingat salah seorang bilang, Tuhan mengagalkan rencanamu karena Tuhan gak mau kamu sedih karena salah. Gimana? Tuhan itu menggagalkan rencanamu karena Tuhan gak mau sedih kalau kamu tahu nantinya rencanamu itu gagal. Jadi sudah digagalkan dulu oleh Tuhan, tapi Tuhan sudah kasih yang terbaik gitu loh. Karena ada rancangan yang sempurna. Rancangan Tuhan yang luar biasa. Jadi Kak Dita sama Melisa, kalau kamu ditinggalkan sama cowok-cowok itu, percayalah bahwa cowok itu meninggalkan kamu karena Tuhan mau kasih kamu cowok yang terbaik. Yes. Kalau kita yang meninggalkan kenapa temanya jadi masalah percowokan ya kan? Katanya gimana kalau yang kita meninggalkan? Berarti ada yang jauh lebih baik dari kamu. Dibalik gitu ya berarti. Masuk ke dalam. Iya benar banget sih, masuk ke dalam hati sih Jerumi. Percuma kita juga punya segala rencana dan
pencapaian yang kita dapat tapi Gak nggak sesuai dengan sama, yang Tuhan mau, dan semuanya diambil juga percuma juga gitu ya. sia-sia gitu kadang. jadinya. Betul. Menjalankan hidup tanpa Betul. Rancang- Percuma gereja tanpa iya. Cik Arumi. Loh. jangan tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan. Ya. Kalau gereja tanpa Cik Arumi, everything akan tetap berjalan dengan baik. Kita Tuhan, tanpa persekutuan pemuda itu Yes. wah, itu rasa hampa. rasa hampa. Kalau Kak Dita sendiri nih sedikit sharing aja di tahun-tahun ini life goals-nya gimana sama pencapaian di tahun depan ini, kayaknya kita perlu ada to-do list gitu ya. Karena di tahun ini kayaknya to-do list-nya menceng semua gitu. Sebenarnya ada 2 hal yang digumulkan. Soal kesabaran Kesabaran. Kesabaran. Dan- Oke, kurang sabar. dan soal waktu memanage waktu itu. Oke. Itu sangat pergumulan sekali, dan dua-duanya ini bisa dibilang berhasil dan bisa dibilang gagal. Oke. Karena kadangkala bisa sabar, bisa enggak. Oh. Bisa menggunakan waktu dengan baik, bisa enggak. Karena ya itu tadi, harus setiap bikin jadwal itu harus balik lagi ke sesuai enggak sama punyanya rencananya Tuhan gitu. Kan seringkali kita paksa rencana kita dulu, baru kalau emang enggak bisa baru punya Tuhan yang dipakai gitu loh. Itu. Betul. Semoga Itu sih. di tahun depan bisa lebih belajar lagi ya tentang Amin. waktu dan Kesabaran ini tadi. kesabaran. Kalau Melisa sendiri sih mungkin di tahun ini tuh belajarnya tentang pengampunan ya. Jadi pengampunan dan lebih ke dan lebih ke kalau misalnya kita melakukan salah, dosa gitu, percaya kalau Tuhan nggak pernah jauh-jauh terlalu meninggalkan kita kayak gitu, itu sih. Jadi mungkin kan dalam Tuhan pekerjaan nggak pernah meninggalkan kita. Kita yang suka tinggalkan Iya, Tuhan. ya. Betul. nggak pernah jatuh terlalu jauh dan terlalu dalam kayak gitu. Itu yang nanti di tahun depan bisa ya semakin dikembangin lagi dan semakin mengasihi Tuhan juga kayak gitu. Ya. Dan tentunya teman-teman pun kita juga doakan ya, semoga di mungkin yang tahun-tahun ini yang belum tercapai goals-goalsnya di tahun depan itu Bisa tercapai. bisa lebih semangat lagi ya, lebih tercapai lagi dan lebih mengandalkan Tuhan lah dalam kehidupan ini. Dan ya itu kembali lagi, apa sih kita tanpa persekutuan pemuda? Yes. Iya. Dan apa sih kita juga tanpa podcast Eklesia. Eklesia? Oke. Jadi Bisa aja cara promosinya. jangan lupa di tahun depan ini topik-topik kita tidak kalah menarik. Nah, tahun dengan ini. tahun-tahun ini. Iya, Karena tentu Cerumi akan saja. mempersiapkan sangat-sangat matang dan saya sangat-sangat ya tentunya menjawablah Setiap- kebutuhan-kebutuhan hidup di teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga ada yang mungkin punya kerinduan untuk tahu untuk request soal soal tema. tema-tema itu jangan malu-malu Sungkan-sungkan. untuk kasih tahu ke pengurus, ke C Arumi juga. Betul. C aku mau tema ini nih lagi bergumul soal disampaikan. apa kayak gitu, disampaikan aja boleh. Barangkali bisa jadi berkat buat orang lain kan. Tuh. Kita menerima segala jenis kritik dan saran. Iya. Dan Apalagi juga- kiriman-kiriman makanan. Kode. Iya, kode. Saya kan hamba Tuhan. Dan juga yang mau daftar moderator juga bisa. Boleh. Oke. Boleh. Boleh. Bisa di training nanti oleh Kesia lagi. Yes. Siapa sih Kesia? Kita tunggu tahun depan. Kita tunggu tahun depan. Oke. Kembali. Aduh. Gak enak nih kalau nggak ada closing statement dari C Arumi. Betul. Kita tuh harus mendengar yang statement terakhir lah Di akhir tahun. di akhir tahun. Iya. Apapun pergumulan kita, percayalah Tuhan itu pasti memimpin segala rencana kita dan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita nggak ada yang kebetulan. Semua sudah berada dalam pengaturan Tuhan. Jadi keep fighting. Amin. Keep fighting. Nangis. Ya. Oke. Sedih gak sih? Iya. Kok jadi sedih? Meninggalkan tahun ini dengan sedih dan sukacita. Betul. tentunya ya. Oke. Kita juga
perwakilan segenap pengurus dan Eklesia mengucapkan selamat Natal buat teman-teman. Merry Christmas. Merry Christmas. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dan Berkati. holiday-nya semoga menyenangkan. Sampai jumpa tahun depan. Jangan lupa oleh-olehnya. Boleh dikirim. Boleh dikirim Ke ke kakak Keisha. sudah jauh ya. Oke. Oke. Akhirnya kita mau ucapkan see you next year. Bye bye, Yuters.